lagi gitu ya kepada teman-teman semuanya. Ini terima kasih kami aturkan kepada UNY yang sudah membantu kita, juga membantu nanti juga adik-adik pengetahuan terkait dengan PT Perorangan dan juga terkait dengan jaminan fidusia. Karena ini adalah teman-teman dari Fakultas Hukum, jadi memang teman-teman ini seperti apa yang disampaikan ini adalah terkait dengan jaminan. Tetapi yang pertama nanti akan kita jelaskan dahulu terkait dengan PT Perorangan, karena antara PT Perorangan dan juga dengan terkait dengan nanti fidusia nanti saling berkaitan gitu sih. Kalau terkait dengan PT Perorangannya sendiri ini adalah terkait dengan usaha teman-teman. Nah, jaminan fidusia bagaimana cara pembiayaannya gitu sih. Baik, terkait dengan PT Perorangan. Jadi PT Perorangan memang diciptakan, memang regulasinya pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2023. Ini adalah rangkaian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, undang-undang ini sendiri kemudian mengakomodir bagaimana antara PT Perseroan Perorangan dan juga PT sendiri ini harus ada pembagiannya, harus ada segmennya sendiri-sendiri. Karena kalau misalnya saat ini sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang punya usaha dalam hal ini adalah UMKM, ketika mereka akan mendaftarkan menjadi PT, ini mereka kadang-kadang masih menjadi takut. Karena apa? Karena mereka nggak punya teman join ya pastinya. Nggak akan punya teman join, terus kemudian mereka juga bisnis usahanya modalnya juga belum besar. Maka untuk mengakomodir ini sendiri dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian pemerintah membuat aturan dan regulasi bagi PT dinamakan adalah PT Perorangan yang dikhususkan bagi UMKM. Apa ya kategorinya yang ada di UMKM sendiri? Ini adalah orang-orang ataupun kita yang ingin berbisnis. Nah, ini dengan adanya Cipta Kerja ini, makanya dalam Asta Cita dari Presiden Prabowo sendiri, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, yang mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Nah, ini sendiri dengan adanya Asta Cita Presiden yang ketiga, karena kita tahu sendiri bahwa kita punya 8 Asta Cita. Jadi ini diharapkan dengan adanya PT Perorangan, maka masyarakat meningkatkan lapangan kerja dan kemudahan membangun usaha. Nah, sebagai pelaku usahanya, adanya formalisasi usaha, meningkatnya kepastian hukum, serta kemudahan berusaha sehingga pelaku usaha mikro dan kecil dapat naik kelas dan berdaya saing. Nah, untuk pemerintah sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan ekosistem usaha nasional. Mengapa untuk pendaftaran PT Perorangan ini menjadi kewenangan dari Kementerian Hukum? Nah, karena yang gabungan untuk menerbitkan legalitasnya sendiri adalah Kementerian Hukum, yaitu di bidang administrasi hukum umum. Jadi kami kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perpanjangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ini kami sebelum kita masuk lagi ke syarat pendirian, kayaknya teman-teman juga wajib mengetahui dulu bahwa kami Kementerian Hukum setelah kami berpisah dari Kementerian Hukum dan HAM, ini kami mempunyai 2 divisi, yaitu satu divisi pelayanan hukum yang terdiri dari bidang administrasi hukum umum dan juga kekayaan intelektual. Dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan dan harmonisasi. Nah, ini bagi untuk teman-teman semua dari kan ini teman-teman Fakultas Hukum GTJ, dan kami kantor wilayah membuka kepada semua teman-teman mahasiswa yang ingin juga magang, monggo silakan dulu. Monggo silakan bisa magang di Kanwil Kementerian Hukum. Mau magangnya nanti misalnya memang mau ambil perdata bisa masuk ke bagian AHU,
gitu ya, ke bidang aku. Kalau misalnya memang ingin mengambil hukum bisnis itu adalah nanti bisa kekayaan intelektual, ataukah teman-teman memang misalnya mau sesuai dengan jurusannya nanti bidangnya, nanti apakah nanti kita arahkan juga di bagian peraturan perundang-undangan. Nanti teman-teman semua monggo jika ingin yang mengajukan untuk permagangan, kami membuka, tinggal buka websitenya Kementerian Hukum, nanti itu juga sudah ada formalitas untuk pendaftarannya gitu J. Nah nanti boleh diajukan. Baik, kita masuk lagi ke syarat pendirian PT Perorangan. Jadi yang boleh mendirikan PT Perorangan harus satu orang saja dan warga negara Indonesia, dan juga umur 17 tahun minimal udah punya KTP. Karena sekarang ini teman-teman ini kan pada muda biasanya makin berinovasi, kemudian juga pengen mencoba, oh ya saya pengen mencoba usaha gitu J. Biasanya malah yang berhasil ini adalah teman-teman yang masih pada kuliah nih, gitu ya, punya usaha kopi, atau misalnya punya kandungan usaha buka online gitu ya. Nah ini silakan aja kepada teman-teman dengan adanya yang saya mau ibu di sini juga ada kelas kewirausahaan gitu sih. Oh hukum nggak ada. Baik ya, kalau di fakultas universitas lain tidak ekonomi aja Bu, ya juga ada kelas kewirausahaan. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman karena justru sudah tahu gitu ya namanya legalitas, anak-anak teman-teman fakultas hukum gitu ya pasti lebih tahu gitu ya secara hukum. Nah ini hari ini kemudian cakap hukum, dapat dikatakan cakap hukum ini udah 17 bisa berbisnis sendiri, bisa bertanggung jawab sendiri dengan usaha kecil mikro. Maksimal adalah dengan aturan yang terbaru ini adalah 1M gitu ya untuk UMKM. Kemudian persyaratannya adalah KTP, sudah punya NPWP, kemudian tabungan juga email yang aktif. Nah untuk teman-teman nanti yang sudah punya usaha hari ini bisa juga nanti sudah mulai memilih bisa, oh ya jenis usaha saya apa nih, nanti bisa dilihatnya di KBLI. Kemudian bagaimana pelaksanaannya terkait dengan PT Perorangan sendiri, ini adanya integrasi. Kenapa kita tadi juga harus punya KTP, harus tabungan NPWP, OSS gitu ya, karena ini harus adanya validasi dari DJP ini, dari DJ Pajak, kemudian harus terintegrasi juga nanti PT Perorangan ya, di aplikasi punya Aku Online ini sudah terintegrasi juga dengan OSS, kemudian juga terintegrasi dengan Dukcapil. Ketika kita mengajukan nanti permohonan, tinggal dimasukkan saja NIK-nya, kemudian nanti akan muncul nama kita. Itu sih. Baik. Di dalam hal pendaftaran, kita kepada teman-teman tidak hanya nanti mendaftarkan saja, tetapi ketika kita sudah punya namanya PT Perorangan, ini harus juga membuat laporan. Jadi nanti kalau teman-teman sudah punya yang namanya PT Perorangan, pengajuan ini tidak lebih dari 20 menit, gitu ya. Dan ini ketika kita PT punya perorangan ini sama seperti kita punya PT yang besar. Hanya PT reguler yang biasanya ini kita memang punya yang namanya mitra kerja, kemudian modal yang cukup besar. Tetapi kalau untuk sekarang ketika kita mendapatkan PT Perorangan itu hanya membayar 50.000. 50.000 itu hanya investasi teman-teman, punya legalitas usahanya, dan tidak perlu lagi harus ke notaris, tidak perlu juga kita bermitra dengan teman. Namanya juga kita mencoba untuk belajar dengan sendiri, mengelola usaha kita sendiri, kemudian manajemen juga kita sendiri. Nah kalau untuk masalah branding produk kita, saya rasa teman-teman
pasti sudah pada lebih hebat daripada kita-kita ini semua yang umurnya juga lebih jauh gitu ya. Jadi teman-teman ketika sudah kandungan usaha pasti harus branding, harus menawarkan kepada teman-teman, kita bisa menggunakan itu yang namanya WA, kita bisa gunakan sosial media kita gitu J. Nah, tetapi barangkali ini yang menjadi ditakutkan oleh para pelaku usaha awal gitu ya. Kalau kita kandungan PT besar berarti kita harus laporan keuangan, itu pasti wajib gitu. Kita pun hanya menggunakan PT perorangan itu juga tetap harus laporan keuangan. Tetapi laporan keuangan tidak menjadi susah. Saat ini untuk laporan keuangan pajak untuk PT perorangan dengan dikeluarkan PP nomor 20 tahun 2026 yang terbaru ini PT perorangan untuk pajaknya di 0,5%. Kalau di tahun sebelumnya dengan aturannya sebelumnya ini PT perorangan dengan pajak 0,5, kemudian di tahun keempat menggunakan pajak biasa PT 22%. Tetapi dengan adanya peraturan perubahan yang terbaru ini di tahun 2026 ini semua untuk PT perorangan itu hanya dikenakan pajak 0,5 karena PT perorangan dikhususkan memang untuk UMKM, buat teman-teman juga yang baru memulai bisnis. Tetapi masalah pelaporan keuangan pun ini tidak perlu menjadi momok gitu ya, karena teman-teman pasti dan juga nanti dari Ditjen Pajak akan membantu jika teman-teman juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaporannya, bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara pengisian untuk aplikasi di laporan keuangannya. Tetapi di aturan Kementerian Hukum, pelaporan terkait dengan perseroan perorangan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dan ini ada di PP-nya jelas, nanti ada juga nanti tata caranya untuk pelaporan terkait dengan PT perorangan. Fungsinya apa sih sebenarnya untuk pelaporan? Jadi untuk pemerintah sendiri untuk mengetahui apakah perseroan perorangan yang didirikan itu masih aktif ataupun tidak. Nah sekarang juga telah dikeluarkan juga untuk PT PT reguler CP Yayasan sendiri adalah sekarang wajib melaporkan itu 5 tahun sekali. Nah pelaporan 5 tahun sekali itu untuk mengetahui apakah PT perorangan ataupun PT biasa ini didirikannya itu masih aktif atau tidak. Tetapi untuk memantau dan melihat bahwa PT perorangan masih aktif atau tidak berdasarkan peraturan pemerintah wajib dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk mengetahui apakah PT perorangan didirikan melakukan kegiatan jenis usaha atau tidak. Karena saat ini banyak nih teman-teman yang misalnya takut nih dia pengen udah punya produk, terus kemudian dia baru mau berusaha, ya udah saya mau daftar PT perorangan dulu biar namanya nggak dipakai orang gitu. Jadi kenapa kadang-kadang banyak juga masyarakat UMKM belum berjalan tetapi mereka sudah punya PT-nya sendiri, udah punya namanya juga. Mereka juga nanti akan menemukan oh ya merek aku apa gitu ya. Itu mereka juga pasti kampungan juga gitu ya. Nah, untuk selaku pelaku usaha, kenapa harus melakukan pelaporan? Sebagai alat pengukuran kinerja bisnis. Nah, kinerja bisnis itu seperti apa? Itu tadi teman-teman yang punya PT perorangan adalah direktur sendiri. Jadi ya bukan buat sok-sokan ya, kalau punya PT perorangan itu tanggung jawab yang besar sekali nanti. Jadi PT perorangan jadi direktur sendiri, manajemennya sendiri, nanti bisa ngambil teman-temannya yang mau bersinergi, ada yang ngurusi bagian keuangan, ada yang bagian sosial media, ada yang bagian distribusi, ada yang bagian marketing. Jadi teman-teman yang muda-muda ini memang nanti akan dituntut menjadi pengusaha-pengusaha muda.
mencoba jadi pengusaha dengan adanya kita memanajemen sendiri. Nah, inilah adalah sebagai alat pengukuran kinerja bisnis dan juga sebagai alat memantau keuangan dalam tertib administrasi keuangan. Baik, ini teman-teman semua, kita juga sudah mulai masuk bagaimana sih kalau mau mendaftar PT perorangan. Coba deh yang pernah berbisnis siapa sekarang dulu? Ada yang pernah berbisnis ya? Katanya di sini ada startup juga sih. Oke, baik. Sepertinya memang belum ada yang mencoba berbisnis. Jadi ini teman-teman nih ya, yang masih pada muda-muda, kalau bisa, karena ini adalah teman-teman fakultas hukum gitu ya, pasti juga berbeda nanti dengan kelas bisnis, misalnya dengan teman-teman yang ada di ekonomi. Tapi juga nggak menutup kemungkinan teman-teman yang ada di fakultas hukum ini mencoba untuk menjadi pengusaha muda gitu aja. Baik, ini adalah bagaimana alur pendirian PT Perorangan. Pendirian PT Perorangan ini baik, untuk PT Perorangan sendiri ini tidaklah susah, teman-teman tinggal membuka link ahu.go.id. Nanti teman-teman tinggal memilih saja, karena memang di ahu.go.id, di ahu link ini nanti banyak sekali permohonan, karena ini adalah teman-teman, jadi nanti ada permohonan PT, ada permohonan CV, yayasan, terkait dengan kewarganegaraan. Nah, teman-teman tinggal klik aja alur pendirian perseroan perorangan. Nanti teman-teman tinggal mengakses portal AHU, kemudian tinggal pilih layanan, pilih menu pendirian. Pendiriannya adalah terkait dengan perseroan perorangan, kemudian pembayaran PNBP, kemudian kita masukkan isi data nanti kita isikan nama, kemudian NPWP, email yang aktif, nomor telepon, modal usaha gitu ya. Ya minimal kalau tabungan di situ bisa disebutkan misalnya modal usaha 2 juta, 5 juta, 10 juta monggo aja gitu ya, sesuai dengan kemampuan dari PT itu tersebut. Setelah kemudian nanti akan dilakukan, setelah kirim data, kemudian ada konfirmasi surat, kemudian nanti by email, nanti teman-teman akan mendapatkan email balasan. Kemudian setelah sudah nanti kemudian tinggal unduh sertifikat saja. Ketika kita sudah mengunduh sertifikat, berarti kita benar-benar sudah patungan legalitas yang namanya PT Perorangan. Dan teman-teman sudah bisa memulai nih langkah kerja pertama. Itu jadi produknya apa, kemudian berapa modal kita, gitu ya, bisa dikelola sendiri. Dan ini di Yogyakarta kemarin juga sampai dengan hari ini yang sudah mendaftarkan sekitar 7.700 PT Perorangan. Dan kebanyakan adalah UMKM yang isinya adalah anak-anak muda. Karena kadang-kadang yang menjadi kendala UMKM yang tabungan UMKM yang lainnya ini biasanya memang dan kendala kadang-kadang usia gitu ya, mereka nggak tahu cara mendaftar. Nah ini yang menjadi kendala, dan saat ini memang Kanwil Kementerian Hukum terus mendorong semua masyarakat yang punya usaha khususnya masih di levelan UMKM akan kita dorong terus supaya untuk mendapatkan legalitas perseroan perorangan. Nah, hari ini kita selesai dulu terkait dengan PT Perorangan. Nah, nanti kami mohon kepada rekan-rekan setelah dari paparan pada pagi hari ini,
nanti bisa membantu kita terkait dengan pengisian survei gitu ya. Kami mohon nanti masukannya seperti apa kepada teman-teman semua. Cukup untuk terkait dengan PT Perorangan. Monggo saya buka satu sesi untuk pertanyaan. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan PT Perorangan, baik yang secara daring maupun yang ada di yang ada di ruangan. Belum ada nih teman-teman yang mau ditanyakan. Ada? Silakan. Dipencet kan? Maju. Saya ingin bertanya Ibu, PT Perseorangan kan itu berdiri sendiri, maksudnya hanya sendiri yang melakukan beberapa tugas sebagai direktur atau sebagai komisaris misalnya. Nah, kalau ternyata PT Perorangan tersebut melakukan administrasi atau melakukan PMK, apakah nanti gugatannya akan bertuju kepada PT Perorangannya langsung atau melalui pendirinya atau direksi itu tadi? Terima kasih. Baik, inilah yang menjadi keuntungan dari PT Perorangan, bahwa PT Perorangan itu kenapa nanti adanya pemisahan harta antara harta pribadi dan juga harta daripada perorangan itu sendiri. Nanti jika terjadi permasalahan hukum, yang akan dikenakan permasalahan hukumnya sendiri ini adalah kepada PT-nya. Iya, tidak lagi dia mensangkutkan dengan perorangannya. Makanya kenapa ini lebih menguntungkan daripada PT, daripada CV, gitu ya. Nah, ini yang membedakannya adalah di teman-teman jika misalnya melakukan usaha, nanti kalau misalnya ada awan prestasi ataupun ada permasalahan, ini nanti akan dibebankan kepada PT dan juga tidak lagi ke perorangan, dan juga dia tidak bisa untuk nanti ada pemilahan antara harta pribadi dan juga harta yang ada di keuntungan omset ataupun yang lainnya yang ada di PT Perorangan. Nanti setelah untuk mendaftarkan PT Perorangan ini sendiri, teman-teman juga ini nanti akan mendapatkan NPWP. NPWP-nya adalah NPWP perusahaan, tidak lagi menjadi NPWP perorangan, tetapi yang diajukan memang NPWP perorangan, tetapi nanti akan terbit juga seperti PT reguler, nanti akan terbit juga untuk NPWP-nya adalah NPWP PT Perorangannya sendiri. Dan ini buat teman-teman, kalau misalnya kita memang kandungan untuk PT Perorangan, sebenarnya kita itu nanti juga akan mempermudah kita untuk kita dalam artian kita untuk mencari modal pinjaman. Nah, sekarang ini semua bank-bank, pemerintah maupun dengan swasta, ketika kita nanti namanya kita kan biarpun teman-teman melakukan usaha masih pada muda, tapi hitungannya ini kan adalah masuk dalam kategori UMKM. Nah, ketika dalam UMKM bisa kita pengajuan gitu ya untuk pengajuan pembiayaan di bank ini, tetapi mulai sekarang bank itu sudah memulai pembatasan. Jadi teman-teman harus yang melakukan usaha udah harus di MIB dulu gitu ya, nomor induk izin berusaha harus ada, dan kemudian harus melakukan legalitas. Nah, legalitasnya sendiri itu apa? Oh, itu PT Perorangan. Nah,
sekarang kita masuk nih dalam jaminan fidusia. Monggo Mbak. Oke, baik. Ini kita tadi sesuai dengan apa yang Ibu Dia sampaikan, gitu ya. Ini adalah kelas hukum jaminan, gitu ya. Kita masuk ke ayat ini adalah terkait dengan jaminan fidusia. Nah, sebenarnya kenapa tadi memang saya jelaskan lebih dahulu terkait dengan PT perorangan, karena ini adalah nanti masuknya adalah ke pembiayaan. Sebenarnya jaminan fidusia ini adalah pembiayaan. Bagaimana peran fidusia dalam mendukung wirausaha. Nah teman-teman tadi yang sudah kagum, misalnya teman-teman hari ini yang mau mendaftar gitu ya, punya PT perorangan, terus kemudian bagaimana untuk mendukung kewirausahaan, bagaimana PT perorangan ini bisa berjalan. Nah ini peran fidusia ada di sini nih, mendukung kewirausahaan, di mana teman-teman itu nanti bisa mendapatkan mempermudah akses pembiayaan yang pertama. Yang kedua, menjaga produktivitas usaha, barang tetap dapat digunakan. Maksudnya apa nih gitu ya? Nah, apa yang difidusiakan misalnya modalnya kita nih, ya pasti motornya motor sendiri loh ya, jangan motor teman ya. Nah kalau tabungan motor, kemudian motor ini kita fidusiakan, motor masih bisa kita gunakan, tetapi kita juga mendapatkan modal, gitu ya. Nah kemudian ketika kita juga punya fidusia, meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan atau memberikan kepastian hukum kepada kreditur. Nanti kita jelaskan nanti. Kemudian dengan adanya jaminan fidusia juga mendorong pertumbuhan UMKM dan juga startup. Dasar hukum daripada jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, putusan MK Nomor 18 dari PUU tahun 2019, putusan MK Nomor 71 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2025 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran, perubahan dan penghapusan jaminan fidusia. Oke, jadi nanti teman-teman saya rasa udah diajarin gitu Bu terkait dengan fidusia. Apa aja? Baik, berarti itu berapa mata kuliah Bu? Berapa jam mata kuliah? Berapa SKS? Oh, jaminan banyak gitu J. Oke, siap. Baik, teman-teman, karena ini juga sudah diajari, tapi nanti kita juga sampaikan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian jaminan fidusia ini apa? Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dalam benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang utamanya kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Siapakah pemberi dan penerima fidusia? Pemberi fidusia adalah orang, perorangan, atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang, perorangan, atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
Nah, apa yang bisa menjadikan objek jaminan fidusia yaitu adalah benda-benda bergerak seperti kendaraan, kemudian alat-alat berat, misalnya adalah juga kekayaan intelektual. Jadi teman-teman yang misalnya sudah kandungan usaha tadi, merek, kemudian batik, terus kemudian ada usaha lele, terus kemudian ada peternakan, ini tidak apa-apa, itu juga bisa difidusiakan. Nah itu nanti akan dihidup sendiri nanti oleh kantor pembiayaan. Dan untuk yang tidak bergerak itu misalnya adalah mesin pabrik, kemudian tanaman industri. Ini bukan tanamannya yang berapanya ya, tetapi nanti dari hasil misalnya nih kopi gitu ya. Nah kopinya ini yang bisa difidusiakan itu bukan tanamannya gitu ya, tetapi daripada hasil daripada kopi sendiri. Nah nanti berapa misalnya yang diekspor, berapa yang dijual, nah itu berapa, nanti ada hitungannya sendiri untuk penghitungan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Kemudian prinsip-prinsipnya jaminan fidusia yaitu asas yaitu jaminan fidusia merupakan perjanjian ikut dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Kemudian jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan. Hak preferen adalah hak jika pemberi fidusia, cedera janji atau pilot, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut. Nah ini yang buat teman-teman juga biasanya nanti yang akan menjadi permasalahan terkait dengan fidusia adalah terkait dengan cedera janji. Ini dari tahun ke tahun setiap pemberi fidusia ini biasanya memang banyak yang suka melakukan terkait dengan cedera janjinya sendiri. Kemudian manfaat dari pembebanan pendaftaran jaminan fidusia yaitu informasi publik untuk pihak ketiga bahwa benda tersebut sedang dijaminkan untuk sebuah hutang atau dalam pembayaran hutang. Yang kedua, penerima fidusia menjadi kreditur, preferen atau mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan hutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia baik ketika debitur cedera janji atau dalam hal debitur pilot. Ketiga, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia lebih mudah dan berkepastian hukum apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji. Kemudian bagaimana cara pendaftaran untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia? Jadi teman-teman bisa untuk menggunakan jasa notaris. Jadi teman-teman nanti ketika akan melakukan jaminan fidusia, kemudian harus menyampaikan kepada identitas pihak pemberi dan penerima fidusia data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia. Jadi apa nih yang harus menjadi pokok yang akan difidusiakan. Kemudian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, bagaimana ketika kita pengajuan, ketika sudah kita mendaftarkan jaminan fidusia, nanti kita juga bisa melakukan perubahan dan penghapusan fidusia. Nah, untuk perubahan sendiri, apa saja nih yang bisa dilakukan perubahan? Yang pasti adalah data-data yang tercantum, terus kemudian perjanjian, nilai nominal yang dijaminkan, nanti juga akan diterbitkan jaminan fidusia kembali. Nah, ini saya rasa ini cukup karena ini adalah
kepada untuk Desa Koperasi Merah Putih. Jadi terkait dengan fidusia ini adalah untuk teman-teman yang ada di teman-teman semua ini, bahwa keterkaitan antara PT Perorangan dan Jamin Fidusia ini adalah saling keterkaitan gitu Cek. Jadi jika teman-teman yang sudah kampungan, yang sudah punya yang namanya PT Perorangan, bisa juga diajukan